Halo, kita harus kembali lagi bersama saya Jerry di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya kasih judul workshop posisi siap. Kenalan dulu, aku ditemani oleh Kak Okta dan lawan kita ada Tito dan Yosua. Backgroundnya Tito sama Yosua ini otodidak. Kalau Kak Okta aku nggak tahu pernah ikut klub atau enggak. Kayaknya sih pernah kalau lihat dari pukulan-pukulannya. Oke, kita masuk aja ke topik pembahasan kita ya, yaitu posisi siap. Kalian mungkin udah tahu dan udah pernah dengar kalau bola dari kita itu diangkat harusnya jaganya kiri dan kanan. Di sini Tito angkat bola harusnya maju benar, tapi Yosua yang seharusnya jaga di kiri. Karena Yosua masuk kanan, harusnya Tito langsung lari ke kiri dan gak usah pakai backhand, tapi ngadep depan terus. Kalau menurutku pemain belakang itu harus ngalah, jangan nyalahin pemain depan. Mungkin pemain depan lihat ada peluang untuk bisa dicegat, namun ternyata sama lawan diberikan ke sisi lainnya, ya pemain belakang harus selalu siap. Mau tahu alasannya kenapa kok kalau kita buka atau ngelop harus posisinya depan belakang? Mari kita belajar dari video yang barusan kita tonton ya. Kita ulangi lagi. Servis pendek. Bola dari Kak Okta diangkat, jadi aku bergerak ke kiri dan Kak Okta jaga di kanan. Itu memperkuat defense atau pertahanan kita. Jadi kalau di smash masing-masing dapat tanggung jawab untuk cover daerah kiri dan yang satunya daerah kanan. Itu lebih masuk akal daripada posisinya depan belakang, satu orang disuruh cover selebar lapangan. Ini aja aku agak maksa untuk ngambil ya. Pada akhirnya terpaksa aku buang, yaitu ngelap. Aku balik lagi ke tengah karena aku pikir Kak Okta pengen jaga di depan terus. Ternyata dia mundur. Nah sekarang kalian udah paham ya, kalau jaga kiri kanan itu lebih bagus buat defense, walaupun gak 100% ya. Lalu kalau soal ketinggian, setinggi berapa yang namanya bola itu diangkat? Nah kalau lawan kita tinggi-tinggi, Yosua sama Tito ini kan lumayan tinggi ya. Mungkin tingginya di atas 170 lah. Berarti bola nanggung kalau bolaku diangkat itu sekitar 2 meteran lah. Ya kalian nggak usah bawa meteran ke gedung, tapi kalian bisa secara garis besar lihat kalau posisinya mereka nyemes kan lengannya lurus biasanya kalau nyemes. Itu kira-kira tingginya seberapa. Kalau bola kalian itu berada di range atau area smashnya mereka, berarti itu bola tanggung dan kalian wajib untuk formasi misah. Tapi perlu aku ingatkan bahwa patokan mengenai ketinggian bola dari kita itu harus jaga kiri kanan, itu enggak sepenuhnya 100% dipakai ya. Tapi bisa misalkan bolanya itu jauh dari lawan, kita nggak harus misah atau pecah, nggak harus jaga kiri kanan, asalkan bolanya itu jauh dari lawan. Misalkan lawan udah terpojok kayak Tito ini ke sebelah kiri, lalu aku angkat bola ke sebelah kanan, tuh belum tentu aku akan pakai formasi yang misah atau jaga kiri dan kanan. Apalagi kalau yang bakalan ngambil pakai backhand, lawan kita itu kena di daerah backhand, biasanya aku nggak misah, tapi aku tungguin di depannya net, di lurusannya. Nah ini
kebetulan aku sama Kak Okta mau berbenturan raketnya, jadi kita sama-sama nggak ada yang memukul bola atau nggak ada yang mengembalikan bola. Jika aku kasih lurus, itu aku mengharapkan atau menantikan bola dari Yosua itu bakalan lurus ke belakang. Jadi aku udah tahu kalau bolanya bakal ditaruh ke belakang, makanya aku langsung mundur. Dan nggak seharusnya Kak Okta itu ambil di belakangku. Tapi kalau Yosua itu ternyata ngasihnya lob silang ke daerahnya Kak Okta yang wajib ambil. Jadi pada prinsipnya kalau kalian itu di depan, di dekatnya garis T itu, kalau kalian ngangkat bola, kalian yang ngelob itu wajib mundur 1 atau 2 step ke belakang. Langsung jaga ke kiri dan kanan. Misalkan sama lawan dikasih ke net, ya kalian bisa maju lebih cepat karena kan pas di tengah-tengah toh. Kalau dikasih lob ya kalian bisa mundur kayak yang tadi itu aku mundur. Pemain otodidak yang sukanya jaga di depan aja itu biasanya seneng nyerang dan mengharapkan partnernya juga nyerang terus. Padahal main badminton tuh nggak selalu harus nyerang. Kadang-kadang kita kalau terjepit ya terpaksa harus buang bola. Lalu supaya penyerangan kita tuh lebih efektif, kita harus mengarahkan bola ke tempat lain dulu. Nggak boleh nyerang-nyerang terus ke semua posisi yang memungkinkan diserang. Istilahnya itu pancingan. Jadi kalau kita mau mancing dapat ikan yang lebih besar ya kita harus bikin umpan dulu. Service flick juga termasuk bola lambung, malah lebih parah karena nggak sampai belakang. Jadi sebaiknya kalau kamu service flick harus langsung menempati kamar yang di tempat kamu servis tepat di tengah-tengah, yang partnermu harus maju menempati kamar yang satunya. Jadi misah, jaga kiri kanan. Kamu kalau tiap kali service flick tetap pakai cara yang seperti ini, jaga depan dan belakang, udah pasti mati. Kecuali service flickmu itu memang benar-benar berkualitas sampai lawan itu nggak nyangka dan kaget. Kalau udah gitu biasanya ngembalikannya itu nanggung, makanya posisinya depan dan belakang itu nggak apa-apa, masih efektif. Tapi aku nggak sarankan. Di sini Tito habis ngangkat bener udah jaga di situ, tapi posisinya harus siap, langsung siap defend, siap bakal disemes. Aturan kedua yang tadi belum sempat aku omongin ya, jadi lawannya dari yang harus misah kiri kanan itu kalau bolanya diturunin nyemes atau drop shot itu salah satu harus jaga di depan. Jadi posisinya depan dan belakang. Jadi di badminton tuh ya cuman main double cuman itu aja, posisinya depan belakang dan kiri kanan. Tapi nanti bisa lebih kompleks lagi karena ada perkecualian khususnya kalau bolanya itu jauh dari lawan. Ini aku nggak tahu kenapa Kak Okta itu sering banget jaga di depan atau berlindung istilahnya di depannya net. Padahal kalau kita posisinya kiri kanan itu lebih besar kemungkinannya bola itu bisa kembali. Jadi jangan takut kalau di smash itu nggak sakit kok. Jadi nggak perlu berlindung di depannya net. Di sini Yosua ngangkat terus harusnya mundur aja, nggak perlu ke tengah. Tito udah bener menempati ke kamar yang di kanan. Tapi karena Joshua ke tengah, terlalu ke tengah, jadinya dia ragu-ragu.
Oke, kasus berikutnya aku kasih serve, langsung ditempatin ke tengah-tengahnya aku dan Kak Okta. Itu yang ngambil siapa? Ya Kak Okta seharusnya. Makanya pemain yang jaga di belakang jangan terlalu jauh dari pemain yang serve. Soalnya area covernya itu besar. Jadi sebaiknya ngambil bola secepat mungkin. Maksudnya bukan secepat-cepatnya, tapi sedini mungkin. Kan pemain belakang itu harus udah tahu kalau bakal ditempati kiri atau kanan. Jadi kita harus siap-siap mau lari ke kiri atau mau lari ke kanan. Apalagi kalau partneran sama aku udah nggak mungkin aku ngambil bola setelah servis. Kecuali kalau berada di depanku. Dan umumnya kalau pemain-pemain yang otodidak kayak gini ngasih pengembalian servisnya itu pasti nggak di depannya yang servis, biasanya di lob ya, karena itu yang paling mudah. Ini tiap kali aku angkat bola Kak Okta tetap jaga di depan terus, tapi efektif kalau buat notok atau untuk nyegat bola itu bagus karena jaganya kan di depan. Cuman kalau lawan kita mengetahui atau merasakan ada yang salah dari formasinya lawan, yaitu aku dan Kak Okta, pasti lawan itu akan mengincar kiri dan kanan lapangan. Itu sudah jadi tambang emas. Kalau posisi depan dan belakang ngincarnya kiri dan kanan, pasti banyak bolongnya dan banyak poinnya di situ. Ini Kak Okta kan nyemes, tapi kok aku diam aja nggak maju ke depan. Karena semesannya itu masih termasuk datar, nggak turun atau nyemes keras. Ini Joshua nggak salah kalau dia mau meraih shuttlecock ya. Dia lompat tapi nggak nyampe walaupun dia tinggi. Terus Tito juga harusnya lebih siap lagi sih. Jadi pemain belakang itu yang biasanya disalahkan, jangan nyalain pemain depan. Asalkan nggak kena raketnya pemain depan, pemain belakang wajib menerima. Jadi pemain belakang itu ya pemain cadangan. Kalau yang depan nggak bisa nerima, yang belakang yang wajib menerima. Jadi tadi kan Kak Okta juga nggak bisa menerima, karena kalau kita di depan itu main cepat, itu yang di belakang itu sebenarnya posisinya ngikut gak apa-apa. Jadi di belakangnya pemain depan. Jadi kalau pemain depannya lolos, bolanya lolos dari dia, pemain belakang yang nimpali. Itu efektif, jadi kayak senapan yang mesin otomatis ya. Jadi langsung nembak. Dor, 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 dor. Kalau depannya luput, belakangnya langsung tembak. Itu efektif. Ini Kak Okta serve, dikasih ke depan, Kak Okta yang harus ambil karena itu daerahnya pemain depan. Ini Kak Okta mau ngambil lagi, tapi kan kayak tadi ceritanya, tapi ternyata Kak Okta berhenti ya. Ini benar sih. Walaupun partnermu itu pontang-panting sendiri, maju mundur sendiri, kesulitan sendiri, ya nggak apa-apa karena itu memang sama lawan diincar di daerahnya dia. Jadi yang harus menyelesaikan masalah ya partnermu sendiri, nggak perlu dibantu.
Coba kalian amati bolanya ini ya. Bolanya Kak Okta itu termasuk lambung atau turun. Walaupun nggak terlalu tinggi, tapi bolanya Kak Okta itu termasuk bola angkat. Kalian lihat kurvanya ya. Ketinggian bolanya itu masih di area semesannya Tito. Walaupun Tito nggak jadi nyemes, tapi secara cerdik ngasih ke net. Itu masih daerah coverannya Kak Okta. Harusnya habis ngasih bola tanggung tadi langsung siap-siap agak maju ke tengah. Ini aku ragu-ragu bolanya masuk atau keluar. Ternyata masuk dan aku langsung tanggung. Di sini aku ngelop dan tetap jaga di depan karena jauh dari Yosua. Kalau ini memang sulit ya, itu harusnya memang tugasnya Tito, jaganya itu di depan ya harus cover kiri kanan. Tapi kalau kesulitan, pemain yang partnernya Yosua juga boleh bantu sih kalau udah yakin kalau bolanya bakal dikasih ke daerah situ. Itu deteksinya lihat dari bolanya Tito tadi di net tipis atau enggak. Kalau tipis ya terpaksa mengembalikannya itu net lurus atau silang kayak Kak tadi. Tapi kalau agak jauh dari net itu pemain belakang nggak usah maju. Nanti kalau di lob nggak ada yang terima. Ini Tito bilang bolaku pasti disilang. Padahal ya belum tentu sih. Cuman aku lihat ada peluang kalau di smash silang ke arahnya Yosua itu lebih memungkinkan langsung poin. Karena posisinya Yosua itu bukan posisi defense siap nerima smash. Ini kelihatan ya kalau anak-anak ngincer Kak Okta terus banyak dikasih ke Kak Okta. Anjing. Coba kalian perhatikan rally di sini ya. Ini rotasinya aku dan Kak Okta ini udah lumayan bagus. Walaupun aku kecolongan yang di situ. Tapi Kak Okta bagus nempatin di belakangnya Tito. Ini aku kan udah kepepet ya, tapi langsung mundur. Kak Okta juga udah menempati posisi. Ini sama Yosua disilang, aku ambil. Nah ini harusnya Kak Okta yang ambil, tapi aku bisa ambil karena terpaksa aku harus kasih silang. Kalau aku kasih lurus pasti udah disono sama Yosua itu tadi. Nah ini kan ragu-ragu lagi, kuncinya ya komunikasi. Kak Okta langsung bilang sebut namaku, jadi aku yang berani. Mari kita pelajari posisinya Tito. Bolanya masih di net, jadi Yosua yang terima. Tito harusnya udah siap di tengah. Ini udah benar, Tito di situ, Yosua yang harusnya kurang kanan. Ini bolanya diturunin. Smash, Tito jaga depan betul, tapi Yosua ini
terlalu bersemangat waktu aku kembalikan tepat di waktu Yosua balik muter, makanya kaget ya. Tidak menyangka. Aku sih nggak ada niatan untuk naruh ke situ, cuma refleks aja mengembalikan ke sana. Lagian kenapa Yosua ngemes sampai kayak gitu? Mungkin dia pikir semesannya itu dibuat sekeras mungkin biar langsung mati. Ternyata kalau lawan bisa mengembalikan ya bingung sendiri. Itu tekniknya mungkin bisa keras tapi kurang sepenuhnya benar karena nggak ada antisipasi lainnya kalau habis nyemes seperti itu. Oke, mulai lagi game kedua. Bola aku turunin terus, Kak Okta jaga depan betul. Ini aku drive itu nanggung tapi sama Kak Okta diambil. Sebenarnya aku bisa udah di belakangnya Kak Okta itu bisa ngambil, tapi Kak Okta karena ngambil terus tanggung juga jadinya disemes langsung. Kalau gitu ya udah nggak sempat lagi untuk pindah kiri kanan ya, karena bolanya tanggung banget. Oh ya, kalian tuh kalau mengembalikan harus lihat partner ya. Kalau partnermu di sebelahmu itu berarti ya dia di sebelahmu bukan di belakangmu. Waktu kalian mengembalikan terus sama lawan tuh dikasih ke belakangmu, ya jangan mengharapkan partnermu yang ngambil. Walaupun dia mungkin bisa tapi agak sulit. Lebih mudah kalau bola di belakangmu kamu yang ambil. Jadi nggak boleh kayak ngasih jebakan ke partnernya sendiri. Kalian harus lihat kalau partnermu di sebelah, ya jangan dikasih bola yang bakalan sama lawan tuh dikasih ke belakangmu. Tapi kalau ke belakangnya partnermu nggak apa-apa, karena kan dia jaganya satu kamar yang di kiri ya. Di game ini aku juga sering nurunin bola ya, karena Kafta kalau udah di depan dia jaga di depan terus. Kafta kan sebenarnya udah tahu kalau bolanya aku angkat itu jaganya kiri kanan. Nah ini kan nempati di sebelah kananku, udah benar. Tapi kalau di rally yang ini, ketika bolanya itu aku angkat, kenapa kok Kafta nggak mau pindah? Jadinya kita kecolongan. Ini Kak Okta nyemes, aku nggak cepetan pindah belakang karena ya udah nanggung, jadi tinggal dieksekusi aja. Sayangnya nyangkut. Buat kalian kalau
rotasi ya, itu jangan buru-buru rotasi, tapi tunggu dulu bolanya dari lawan itu kemana. Tetap kita harus tahu posisi siapnya kita itu harusnya di mana, tapi jangan langsung ke sana. Maksudnya memang arahnya ke sana, tapi jangan buru-buru. Kecepatan pindah, nanti kalau lawannya ngasih pengembalian yang nggak umum, kita yang kewalahan sendiri. Sekali lagi servis flick tapi jaga di depan. Walaupun bisa mengembalikan tapi itu udah tanggung banget ya. Aku udah berusaha cover ya, tapi memang sulit sih posisinya soalnya jauh. Kalau nanggung itu yang lebih bahaya bukan semesannya, tapi sama lawan tuh ditempatkan di daerah yang jauh. Kalau kaki kita nggak siap atau nggak stabil, pukulan pasti nggak bisa sempurna. Nggak semua bola bisa disemes, tapi bisa diturunin jadi setengah semes. Ini bola aku angkat lagi, tapi nggak mau jaga kiri kanan nggak apa. Walaupun pada akhirnya kita poin ya, tapi itu bukan cara yang benar atau bukan posisi yang baik, jaganya di depan belakang. Sepertinya Kak Okta nggak tahu kalau servis flick itu harus jaga kiri kanan. Buktinya waktu aku servis flick juga Kak Okta nggak mau maju. Karena seringnya Kak Okta nggak mau jaga kiri kanan, jadi aku terpaksa harus mainin bola turun-turun terus atau drag lurus. Turunin bola terus, walaupun nggak bisa nyemes tetap harus drop shot turun-turun terus. Nah itu yang aku tadi bilang ya, jadi kalau habis drop shot terus kautan nimbali smash ke tempat, jadi 2 kali serangan beruntun itu lebih efektif. Ini aku angkat tapi nggak mau maju karena Okta masih tetap di situ, nanti nggak ada yang jaga di belakangnya Kak Okta. Seperti yang aku bilang, kalau aku yang servis nggak bakal aku ngambil di belakang itu. Area cover pemain depan itu cuman di daerah segitiga yang di depan di dekat garis T. Sisanya ya itu bagiannya pemain belakang, makanya pemain belakang nggak boleh terlalu jauh dari pemain depan. Area covernya luas. Jadi pemain belakang itu harus bisa cover ke 6 titik itu ya, termasuk di tengah di daerahnya dia berdiri. Ini ada kasus berikutnya, yaitu Kak Okta menoleh ke arah belakang. Itu aku jadi ragu-ragu mau mukul, kan kepepet ya posisiku. Itu biasanya ngasih net dan harus dipukul agak keras supaya bisa sampai ke net atau melewati net. Kalau aku terlalu keras nanti takutnya kena mata atau kepalanya Kak Okta. Jadi aku ragu-ragu.
Kan udah aku bilang kalau bola diangkat tuh jatuhnya kiri kanan. Percuma kalian tuh berlindung di depannya net, toh akhirnya kena juga. Tito dan Yosua bertengkar sendiri, saling menyalahkan. Yang benar Yosua yang harusnya maju, habis ngelop langsung maju. Benar itu Tito udah mundur, cuman ya kurang cepat mundurnya, atau geser sih sebenarnya, jangan mundur, geser. Ini bola di lob, terus aku ya terpaksa kasih seperti itu, dan kemungkinannya memang di smash atau di drop shot. Kata sama aku harus aware atau harus lebih waspada mengenai hal itu, jadi harus tahu kalau bola-bola seperti itu bakal di smash atau di net, supaya kalian bisa menguasai di mana harusnya posisi kita berada. Kalian harus bisa memprediksi atau mengira-ngira kemana bakalan lawan menempatkan bola. Aku kalau servis nggak akan ambil bola yang kayak gitu, harus pemain belakang yang ambil. Jadi pemain belakang harus siap. Walaupun aku bisa ambil, tapi nggak akan aku ambil. Yang aku biasanya langgar kalau bola jatuhnya berada di sampingku cepat. Biasanya kalau sama lawan ditotok ya, jadi servisnya agak nanggur langsung ditotok di sampingku, itu biasanya aku ambil. Itu pun kadang ada partnerku yang di belakang yang protes, soalnya kan harusnya gilirannya dia. Kalau kalian kasih bola tanggung, itu tetap tanggung jawabmu. Dan selalu ikuti bolanya. Kamu silang net juga harus ikuti. Jadi aturannya gimana anak-anak? Kalau bola diangkat, jangan berdiri di tengah. Jaganya kiri dan kanan. Kasihan Kak Okta udah 2 kali dia kena smash. Sepertinya Tito sama Yosua udah hopeless, nggak punya harapan. Selisihnya jauh. Walaupun selisihnya jauh itu jangan putus asa, tetaplah semangat. Aku sering nemuin teman-temanku itu berbuat kayak Kak Okta gini ya. Jadi habis smash terus dikasih bola di belakangnya itu udah nggak bisa ngambil lagi. Maksudnya reaksinya telat. Karena nyemesnya itu terlalu maksa. Kalian lihat kakinya Kak Okta ya. Kaki raketnya itu tidak berada di depan sewaktu dia nyemes. Nih. Jadinya dia mau balik ke belakang itu sulit. Tapi kalau kaki kanannya Kak Okta itu di depan, kalau ada bola di belakangnya tinggal putar badan terus balik lagi. Kalau kakinya kebalik mau ngambil ya harus pakai trik shot yang kayak orang mulet. Aku sendiri masih belum bisa main kayak gitu. Bisanya cuman kayak gini-gini aja.
Dan akhirnya gamenya berakhirnya kok ngeletek. Return serve-nya dibuang-buang langsung out. Oke guys, gitu aja sih video dari aku, semoga membantu. Jangan lupa like, share, dan komen. Oh ya, subscribe juga ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.